Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif yang dimaksud di sini adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Asy-syarah, qala Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bada asy-syekh wa rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtidaan bil Qur'anil Karim, haitsu innahu mabdu'un bi bismillahirrahmanirrahim. Syekh rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan basmalah dengan beberapa alasan. Kenapa beliau memulai risalah ini tadi, memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama alasannya dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya apa tidak? Setiap di awal Al-Quran yang ada di mushaf itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wa awwalu ma kutiba fil mushaf bismillahirrahmanirrahim. Dengan kesepakatan para ulama, Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana ditulis di mushaf Al-Qur'an. Alasan yang kedua, waqtidaan bi kutubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala memulai buku Nawaqidul Islam ini dengan basmalah dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tulisan-tulisan Rasulullah SAW dimulai dengan bismillah. Faqad istuqri'at kutubu Rasulillah SAW fawujidat annaha tubda' bil basmalah. Sungguh telah dibacakan tulisan-tulisan Rasulullah SAW. Tulisan di sini maksudnya surat-surat yang beliau kirimkan. Maka didapati surat-surat tersebut dimulai dengan basmalah. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru fi bidayatiha 'alal basmalah. Rasul di awal-awalnya memulai mencukupkan dengan basmalah saja. Walidzalik, oleh karena itu, kanatis sunnah fil maktub ayyubda'a bi bismillah. Oleh karena itu, yang sunnah pada sesuatu yang ditulis, misalkan buku, surat, dan yang semisalnya, yang sunnah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Antum sadar enggak? Setiap mulai dars ini anak selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu anak praktekkan seperti itu ya dalam rangka mengamalkan inilah. Ya. Untuk melihat penjelasnya oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan dalam Fathul Majid. Ya. Al-bada'a bil basmalah
dengan bada'a bi hamdalah. Ya. Ada bada'a idhofiyah, nisbiyah. Ya. Kalau seandainya Syekh Muhammad mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim, kitab tauhid, hadza yakfi. Kalau seandainya seseorang di kajian dia cuma sekedar bismillahirrahmanirrahim, itu sudah cukup, ya. Wa fil mantuq ayyubda'a bilhamdulillah. Ya. Pada tulisan yang sunnah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau pada sesuatu yang diucapkan seperti khutbah, maka yang disunnahkan adalah alhamdulillah. Ya. Nah, adapun kalau antum bertanya, kenapa Ustadz memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Itu tadi, cuman dalam bab yang disebutkan dalam Fathul Majid seperti itu tadi, ya. Namun kalau mau sunnah, yaitu tadi, pada khutbah itu dimulai dengan alhamdulillah. Namun kalau seandainya bagi dia mencukupkan dengan bismillah, juga diperbolehkan, dianggap bada'a juga. Jelas, paham? Jadi yang sunnah kalau pada khutbah, karena khutbah atau yang semisalnya, Nabi SAW memulai dengan khutbatul hajah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Adapun pada risalah, tulisan-tulisan, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun permasalahannya, kalau seandainya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ketika khutbah, kalau ditanyakan apakah diperbolehkan, jawabannya diperbolehkan. Fa idza kana al-insan yatakallam fas sunnah ay yabda'a bil hamdalah. Nah, itu tadi, ya. Kalau seandainya seseorang berbicara, maka yang sunnah dia memulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Wa idza kan yaktub, kalau dia mencatat, menulis, fas sunnah ay yabda'a bil basmalah. Maka yang sunnah dengan basmalah. Jelas? Yang ana lakukan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu setiap daras itu sebenarnya tidak sunnah, katakan tidak sunnah, ya. Cuman karena yang diinginkan di situ adalah bada'a ngikuti alur buku-buku yang ada ini tadi, ya, difahami seperti itu. Makanya kalau khutbah tidak pernah anak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak. Difahami? Karena kita ngajinya kitab, ya, sesuatu yang mengikuti alur buku ini tadi. Difahami? Makanya kalau dalam pembahasan usul fikih itu ada bab namanya amalul alim laisa fatwahu. Amalul alim laisa fatwahu. Amalan seorang alim itu bukan fatwa bagi alim tersebut. Wa jama'a ba'du ahli ilmi bainal basmalati wal hamdalah fi kutubihim bi'tibar annal kitab yuktab. Sebagian para ulama mengumpulkan antara basmalah dan hamdalah dalam buku-buku mereka. Ditinjau bahwasanya kitab yang ditulis tadi fabudi'a fi bi bismillah, sehingga dimulai dengan bismillah. Wa bi'tibari annal kitab yuqra fayusma', maka ditinjau dari sisi bahwasanya kitab tersebut dibaca, maka kitab tersebut didengar, sehingga kalau didengar fabudi'a fihi bil hamdalah, sehingga dimulai dengan hamdalah. Seperti buku-buku yang ma'ruf, ya, ma'ruf syuruhat, biasanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jelas? Nah, seperti itu. Al-muhim, kalau dalam takallum, dalam muhadharah, kajian-kajian, yang sunnah dimulai dengan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Intinya dimulai dengan hamdalah. Dalam tulisan-tulisan disunnahkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau seandainya dalam tulisan dimulai dengan
bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, maka maksud yang diinginkan adalah dimulai dengan basmalah bi'tibar annal kitab yuktab. Dimulai dengan alhamdulillah bi'tibar annal kitab yuqra fayusma. Wadih? Jelas ya? Namun kalau dalam muhadharah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, kalau dikatakan boleh, boleh. Difahami? Sunnah tidak. Jelas ya? Makanya ana tanbih kepada antum apa yang ana amalkan terkadang ketika memulai kajian dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu semua bukan dikatakan sunnah. Ya. Ini ana tanbih. Qala rahimahullahu alaihi, i'lam anna min a'zami nawaqidil Islam asyaratun. Ketahuilah, asyaratan. Ketahuilah bahwasannya termasuk pembatal-pembatal Islam yang paling besar. Asyaratan. Ada 10. Kenapa dibaca asyaratan? Imam Wandi. Isim anna isim anna yang bagaimana? Kenapa ditaruh di belakang? Karena khobarnya di depan ya. Jadi isim yang diakhirkan, khobarnya di muqaddam. Ketahuilah bahwasannya termasuk pembatal keislaman ada 10. Min di sini min tabi'idiyah, bukan pembatasan al-hasr, tapi cuma menyebutkan sebagian. Karena pembatal nawaqidul Islam itu ya, pembatal keislaman, nawaqidul Islam ini lebih dari 10, banyak. Qauluhu i'lam hadzal amru yadullu ala amrayni. Al-amrul awwal anna ma wara'ahu yajibu ta'allumuhu wa anna ta'allumahu fardu ainin ala kulli mukallafin. Ketahuilah, pada ungkapan beliau i'lam, ketahuilah, perkara ini menunjukkan 2 poin. Poin yang pertama, bahwasannya apa yang ada di belakang lafadz ini, i'lam annama wara'ahu, hu kembali ke mana? Kembali ke lafadz i'lam. Bahwasanya apa yang ada di belakang lafadz ini, maksudnya yang setelahnya gitu loh, yajibu ta'allumuhu, wajib untuk dipelajari. Wa anna ta'allumahu fardu ainin ala kulli mukallafin. Mempelajarinya hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf. Ketika Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam, ketahuilah bahwasannya nawaqidul Islam ada 10, menunjukkan setelah kalimat i'lam dan yang seterusnya itu adalah perkara-perkara yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Jelas? Wal amru tsani, perkara yang kedua, annama sayazkur fihi atau annama sayuzkaru fihi huwa minal umuril azimati jiddan.
annama sayuzkaru fihi huwa minal umuril azimati jiddan. Gitu yang tepat. Minnya kebalik. Bahwasannya apa yang akan disebutkan di sini, yang disebutkan pada lafaz ini, huwa minal umuril azimati jiddan, adalah termasuk perkara-perkara yang sangat besar sekali. Di situ kan tertulis min huwa, ya enggak? Dr. Vicky tulis di buku antum gitu ya. Min dulu baru huwa ya. Yang benar huwa minal umuril azimati jiddan. Fa inna hadzal amra, ini menunjukkan yang akan disebutkan ini perkara yang sangat besar sekali. Fa inna hadzal amra innama yuqaddam baina yaday al-umur al-azimah. Dikarenakan perkara ini, maksudnya perkara i'lam, lafaz i'lam, anna hadzal amra ay al-i'lam, dia didatangkan, didahulukan di hadapan perkara-perkara yang sangat besar. Kalimat i'lam, lafaz i'lam ini didahulukan, dibawakan pada perkara-perkara yang besar. Kalau yang ringan tidak menggunakan i'lam. Difahami? Makanya dalam Al-Quran ketika menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, wajar apa tidak didahului dengan i'lam annahu la ilaha illallah? Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah adalah perkara yang sangat besar. Kama qala Allah azza wa jalla fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jelas? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa idza wajadta fi kalamis salafi au kalamil ulama i'lam, kalau engkau dapati pada kalam salaf atau kalam ulama dengan lafaz i'lam, fa'lam annal mazkur mimma yajibu ayyu'lam, ketahuilah bahwasannya perkara yang disebutkan itu termasuk perkara yang wajib untuk diketahui. Wa annahu minal umur al-azimatil jalilati fi dinillahi azza wa jalla, bahwasannya perkara tersebut termasuk perkara-perkara yang sangat besar lagi mulia di dalam agama Allah azza wa jalla. Ketika ada para ulama mengatakan i'lam, 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 maka perkara yang akan disebutkan adalah perkara yang sangat besar. Jelas? Qauluhu min a'zami nawaqidil Islam asyarah. Beliau mengatakan min a'zami nawaqidil Islam asyarah, termasuk pembatal keislaman yang paling besar. Ada 10. Wa fi ba'din nusakhi, pada sebagian nuskhah, min nawaqidil Islam asyarah, tanpa a'zam, langsung min nawaqidil Islam asyarah. Wa qad taqaddama anna nawaqidul Islam katsirah. Taqaddam, telah berlalu bahwasanya nawaqidul Islam itu sangat banyak. Walakinna syaikha intaqa minha asyaratan li syuhratiha wa khatariha wa kasratil wuqu'i fiha. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cuma memilahnya 10 saja. Pembatal keislaman itu sangat banyak, namun dipilah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cuma 10. Kenapa dipilah cuma 10? Dikarenakan yang 10 ini yang paling masyhur dan yang paling berbahaya, serta yang paling banyak orang-orang terjatuh padanya. Wa anna tafsilaha qad yakhfa ala ba'dil muslimin. Alasan yang berikutnya, karena rincian dari 10 ini terkadang tersamarkan pada sebagian kaum muslimin. Jelas? Hatta innahum yaqa'una fi syirki
ma'anufratihim minasyirki. Sampai-sampai sebagian mereka itu kadang terjatuh pada kesyirikan dalam kondisi mereka itu mengingkari, ingin lari dari syirik. Mereka ingin lari dari syirik, tapi mereka jatuh pada kesyirikan. Lakin yakhfa alaihim annahu syirkun. Namun tersamarkan bagi mereka kalau itu adalah syirik. Mereka tidak tahu itu syirik, sehingga mereka terjatuh pada perbuatan syirik. Wadih, jelas? Fazah. Coba buka pintu besar itu, biar udaranya segar masuk. Jendela-jendelanya. Jelas ya? Intinya kenapa beliau memilih 10? Karena yang 10 ini yang paling masyhur, yang paling sering orang terjatuh padanya, dan yang paling bahaya. Sampai-sampai orang awam pun yang benci dengan syirik, tapi dia terjatuh pada kesyirikan. Dia tidak tahu kalau itu syirik. Kemudian fahadil asyarah hiya ashharu nawaqidil Islam wa akhtaruha. Nah, yang 10 ini adalah pembatal keislaman yang paling masyhur dan yang paling berbahaya. 10 ini pembatal keislaman yang paling masyhur dan yang paling berbahaya. Wa fi tafasiliha khofa. Dan pada rincian-rincian 10 pembatal ini ada kesamaran. Nah, dari sini pause. Kemudian kata beliau, walidzalika waqa'a katsirun minal muslimin fi syai'in min hadhihi an-nawaqid wa lam yatabayyanu wa yatabassaru fawajaba bayanuha wa tadlilu 'alaiha. Beliau Syekh Sulaiman mengatakan, oleh karena inilah banyak dari kalangan kaum muslimin waqa'a, terjatuh fi syai'in min hadhihi an-nawaqid, terjatuh pada salah satu dari pembatal ini, atau terjatuh pada pembatal keislaman yang disebutkan 10 ini tadi. Kadang terjatuh pada bab sihir, kadang terjatuh pada bab istihza biddin, kadang terjatuh pada bab syirik atau yang semisalnya. Walam yatabayyanu, tidak nampak bagi mereka. Walam yatabassaru, mereka tidak punya basirah dalam bab ini. Fawajaba bayanuha wa tadlilu 'alaiha. Maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya dan menunjukkannya akan hal ini, bahwasanya hal ini merupakan bentuk kesyirikan. Jelas ya ikhwan? Nah, ini dari sini ya ikhwan, poin yang paling penting ya bagi du'atut tauhid, yang mereka sebagian thalabatul ilm menyebut mereka adalah ahlut tauhid. Kalau mereka mau jujur, udah tahu Indonesia ini, masyarakat Indonesia awam, jauh dari ilmu. Mereka banyak yang terjatuh pada kesyirikan, banyak yang terjatuh pada syirik besar, banyak dalam bentuk menyembelih kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, jatuh pada istihza biddin, jatuh pada perkara ini dan itu. Maka fokus dakwahnya dia adalah menyadarkan umat manusia, mengajak umat manusia, dan fokus al-khuruj, keluar di masjid sana, di kampung sana, tempat sini, berinteraksi dengan masyarakat, sampaikan tauhid, sampaikan al-haq. Nah, itu yang selayaknya bagi ahlu tauhid, bagi ahlu sunnati wal jamaah di tengah-tengah umat ini tadi. Dan sangat bagus menyampaikan tauhid di khutbah-khutbah, di ceramah-ceramah, di kajian-kajian. Ini masalah yang sangat penting, sangat besar di masyarakat, di umat ini,
bagi kita semua untuk menyampaikan tauhid. Ya. Kemudian qala rahimahullah al-awwal, sekarang pembatal yang pertama. Asyirku fi ibadatillah, syirik dalam peribadatan kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa minhu az-zabhu li ghairillah kaman yazbahu lil jinni aw lil qabri. Dalil syirik merupakan pembatal keislaman. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni atau tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan di antara bentuk syirik adalah menyembelih kepada selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Kata beliau, awwalu hadhin nawaqid asyirku billahi azza wa jalla wa huwa mujma'un ala kaunihi naqidan lil Islam in kana syirkan akbar. Awal pembatal adalah syirik kepada Allah azza wa jalla. Ini kan ada 10 pembatal. Awal pembatal dari yang 10 ini adalah syirik kepada Allah azza wa jalla. Syirik adalah perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya merupakan pembatal keislaman, meskipun syirik akbar, ya, ingkana syirkan akbar, jika syirik tersebut adalah syirik besar. Afwan, ana ulangi, kesepakatan para ulama syirik pembatal keislaman ingkana syirkan akbar, titik. Kesepakatan para ulama bahwasannya syirik pembatal keislaman ingkana syirkan akbar, kalau syiriknya syirik besar, sebagaimana di situ disebutkan di ta'liq. Antum bisa lihat rujukannya Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad. Ya. Syirik yang mengeluarkan dari keislaman adalah syirik besar. Wa syirku an-naw'an, syirik ada 2 macam. Yang pertama syirkun akbar, yukhriju minal Islam wa yubatiluhu, syirik besar, mengeluarkan dari agama Islam. Wala yajtami'u ma'al Islam, syirik besar tidak akan bisa berkumpul bersama dengan Islam. Wa hadzal ladzi yuriduhu asy-syekh huna, ini yang diinginkan asy-syekh di sini. Sehingga yang dimaksud dengan pembatal keislaman adalah syirik besar. Wa nau'u tsani syirkun asghar wa huwa min a'dhamil ma'asi wa adarriha. Lihat bahasanya Syekh Sulaiman, syirik kecil adalah maksiat yang paling besar dan paling berbahaya. Lakinnahu la yanqudul Islam, akan tetapi syirik kecil tidak membatalkan Islam, tidak merusak Islam. Wa inna ma yunqadul Islam, hanya saja wa inna ma yunqasul Islam atau wa inna ma yunqisul Islam, akan tetapi dia cuman yunqis, mengurangi agama Islam, tidak sempurna Islamnya. Tapi tidak yanqudul Islam, cuman yunqis al-Islam, mengurangi Islam. Wa hadza laisa muradan huna, namun syirik kecil ini bukan yang dimaksudkan di sini. Jelas? Syirik besar yanqudul Islam, syirik kecil yunqis al-Islam. Jelas? Wa syirkul akbar fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa an Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Syirik besar telah dijelaskan, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyuz dzanbi a'zamu indallah. Hadis ini Abdullah bin Mas'ud, ya, bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuz dzanbi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Faqal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa paling besar engkau membuat tandingan untuk Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah yang telah menciptakan engkau. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Allah engkau carikan tandingan dalam kondisi Allah yang menciptakan engkau.
Fasyirku, maka syirik, ayaj'alal abdu niddan lillahi azza wa jalla. Fahuwa taswiyatu ghairillahi azza wa jalla mutlaqan billahi fima lillahi minal khasa'is awil haq. Sehingga syirik definisinya, seseorang hamba membuat tandingan bagi Allah, sehingga syirik itu adalah penyetaraan selain Allah secara mutlak dengan Allah azza wa jalla pada perkara-perkara yang memang kekhususan atau hak bagi Allah. Ana ulangi, syirik itu adalah penyetaraan selain Allah, ghairullah. Siapa ghairullah? Makhluk disetarakan dengan Allah azza wa jalla pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah azza wa jalla, atau pada perkara-perkara yang merupakan haknya Allah azza wa jalla. Itu adalah syirik besar. Jelas? Jelas, Wandi? Definisi yang seperti ini juga semakna dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Taswiyatul makhluk bil khaliq fima min khasa'isil khaliq. Jelas? Mereka para ulama berdalil dengan firman Allah azza wa jalla ketika penduduk neraka ditanya apa yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka, kenapa mereka masuk neraka, mereka mengatakan wa in kunna ala fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin, id nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyetarakan kalian dengan menyetarakan Allah azza wa jalla, menyetarakan kalian makhluk dengan Allah azza wa jalla, id nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami samakan, setarakan posisi kalian dengan Rabbul Alamin. Wal khasa'is hiya makhtassu bihi Allah azza wa jalla karububiyah. Sedangkan perkara-perkara yang khusus, yaitu perkara yang memang khususan bagi Allah azza wa jalla seperti rububiyah. Famina syirki ayyusawwa ghairullahi billahi fi af'alillahi azza wa jalla. Termasuk bagian kesyirikan, selain Allah disamakan dengan Allah azza wa jalla pada perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla. Ka'ya'taqidal makhdhul annal wali yarzuq, seperti al-makhdhul, orang yang hina, ya, seorang makhluk meyakini bahwasanya wali bisa memberikan rezeki. Wa annal makbur yarzuq, orang yang sudah mati bisa memberikan rezeki. Aw annal wali qadirun ala ay yakhluqal janin fi batni ummihi, atau dia meyakini wali bisa mampu mencipta janin dalam perut ibunya. Wa ala ayyumit wa yuhyi, mampu mematikan, menghidupkan. Aw ya'taqid annal aqtab yudabbirunal kaun, atau meyakini aqtab, ada wali namanya aqtab, bisa mengatur alam semesta. Wa annal kaun yaduru alaihim, atau meyakini alam semesta ini berputar atas kehendak mereka. Fahadha syirkun fir rububiyah, ini syirik dalam bab rububiyah. Wa huwa lam yaqa' min ahlil jahiliyah, dan ini tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena zaman jahiliyah meyakini yang mencipta, memberi rezeki, mengatur adalah Allah azza wa jalla. Qul man yarzuqukum minas sama' amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Mereka menjawab Allah azza wa jalla. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur, mereka menjawab apa? Khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan adalah al-aziz al-alim. Kemudian juga awil asma'i was sifat, atau perkara yang merupakan kekhususan Allah azza wa jalla dalam bab al-asma' was sifat, yakni fima lillahi minal khasa'is fil asma'i was sifat, yaitu kekhususan milik Allah dalam bab al-asma' was sifat. Orang yang terjatuh pada syirik uluhiyah, maka dia juga otomatis akan terjatuh pada syirik al-asma' wa sifat. Kenapa? Tidaklah seseorang jatuh pada syirik uluhiyah pasti dia meyakini ada sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ada pada makhluk yang dia terjatuh padanya kesyirikan. Contoh,
orang berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya enggak? Kenapa antum minta kepada orang yang sudah mati? Itu syirik dalam bentuk uluhiyah. Konsekuensinya berarti dia meyakini orang yang sudah mati bisa mendengar sebagaimana Allah Azza wa Jalla mendengar. Ya apa tidak? Nah, itu tadi. Wal haq, sedangkan haknya Allah Azza wa Jalla wal ibadah, adalah ibadah. Itu haknya Allah Azza wa Jalla. Bi ayyusrafa syai'un min anwa'il ibadah li ghairillah, yaitu dia memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Wa hadza muradu syekh huna, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Taswiyatu ghairillahi billahi fi haqqillah, menyetarakan, menyamakan selain Allah dengan Allah pada haknya Allah Azza wa Jalla. Fahuwa innama yatakallam ala wajil khusus an taswiyati ghairillahi billahi fi haqqillahi wa huwal ibadah. Sehingga beliau, ya, Syekh berbicara secara khusus tentang penyetaraan selain Allah dengan Allah pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ibadah. Jelas? Perkara yang khusus tadi, haknya Allah Azza wa Jalla, itu adalah ibadah. Difahami? Hak Allah adalah ibadah. Tatkala haknya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan bagi Allah, ibadah merupakan hak khusus bagi Allah Azza wa Jalla, lalu ada makhluk yang diibadahi, berarti dia menyetarakan makhluk ini dengan hak khusus Allah Azza wa Jalla. Jelas? Nyambung? Ya ada. Nyambung kan? Ngantuk? Fazah? Ahmad? Ngantuk? Ngantuk? Usap lah dulu kalau ngantuk-ngantuk. Usap, ngantuk, olahraga gini. Wa syirku a'dhamudz dzunub wa 'azlamudz zulmi. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Apa dalilnya? Inna syirka la zulmun 'azim. Wa idza laqiyal insanu rabbahu bisyirkil akbar fa innahu la yughfaru lahu. Seseorang kalau berjumpa dengan Allah dalam kondisi membawa syirik besar, maka dia tidak diampuni. Wala yadkhulul jannata abadan, serta dia tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Fadalla dzalika ala annahu a'zamudz dzunub. Ini menunjukkan bahwasannya syirik adalah dosa yang paling besar. Li'annahu ukhtussa bi annallaha la yaghfiruhu. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwasannya Allah tidak mengampuninya. Liman mata alaihi, bagi orang yang mati di atas kesyirikan tadi. Walaqiyallaha bihi, dan berjumpa dengan Allah dengan membawa syirik tadi. Maksudnya apa? Syirik adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah di sini sebutkan Allah tidak akan mengampuninya bagi orang yang mati di atas kesyirikan dan berjumpa dengan Allah dalam kondisi membawa dosa syirik. Ana ulangi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik apa ini? Syirik besar. Bagi orang yang mati di atas kesyirikan dan berjumpa dengan Allah membawa dosa syirik, berarti belum taubat. Wa amma man taba fid dunya, adapun kalau dia sudah taubat di dunia, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul
ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang ada. Atau sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa? Ai liman taba, bagi orang yang mau bertaubat. Faman asyraka tsumma taba. Siapa yang syirik lalu taubat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Amma man asarra ala syirki, adapun orang yang terus menerus di atas kesyirikan, wa mata alaihi, dan mati di atas syirik, walaqiyallaha azza wa jalla bihi, serta berjumpa dengan Allah azza wa jalla dengan membawa syirik tadi, fa innallaha la yaghfiru lahu dzanbahu, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wasyirku yuhbit jami'al a'mal liman asyraka billahi ba'da islamihi wa mata alaihi. Syirik akan menggugurkan seluruh amalan bagi orang yang syirik kepada Allah setelah dia berislam dan mati di atas kesyirikan tadi. Wala yasluhu ma'asyirkil asli wala ridda amalun mutlaqan. Dan juga tidak akan bagus, tidak akan sah ya suatu amalan apabila bergabung dengan syirik asli dan bergabung dengan kemurtadan. Difahami? Jadi suatu amalan, bahkan seluruh amalan yang dikerjakan oleh orang yang berislam, tatkala terjatuh pada kesyirikan, maka seluruh amalannya gugur. Demikian juga sebaliknya, orang yang memang syirik asli, memang asalnya syirik, memang asalnya kafir, maka la yaslu amalun, maka amalan tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa diterima secara mutlak kalau berbarengan dengan kesyirikan. Difahami? Sehingga al-amalus soleh la yumkin ayyajtami'a ma'asyirki. Amalan soleh tidak mungkin bergabung dengan syirik. Difahami? Konsekuensi dari amalan soleh yang benar harus meninggalkan syirik. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang melakukan kesyirikan, maka amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wadih? Tidak mungkin bergabung antara syirik dengan ibadah yang makbulah, tidak akan mungkin. Jelas? Qala Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan gugurlah segala sesuatu yang dulu mereka kerjakan. Para nabi, para rasul sekalipun, kalau seandainya melakukan kesyirikan, niscaya seluruh amalan-amalan mereka akan terhapuskan, walaupun yang melakukannya adalah para nabi dan para rasul. Menunjukkan bahwasannya amalan syirik tersebut bukan amalan yang dianggap sepele, bukan amalan yang perlu diremehkan, tapi perlu diwaspadai. Kenapa? Karena bisa menggugurkan seluruh amal soleh, walaupun orang yang mengerjakannya tadi adalah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tadi, di sebelum ayat ini disebutkan tentang nama-nama para nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau asyraku, kalau seandainya para nabi tersebut melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka niscaya gugurlah seluruh apa yang dulu mereka kerjakan. Mau salat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau thalabul ilmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan semisalnya,
tatkala ada kesyirikan, maka langsung ibarat HP itu langsung reset. Ya. Hapus semuanya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami sajikanlah apa yang dulu mereka kerjakan berupa amalan-amalan yang ada tersebut, lalu kami jadikan amalan-amalan tadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Debu bermanfaat atau tidak? Haba'an mansura itu, nah kalau ada cahaya matahari, kemudian lihat antum ada debu-debu yang terbangan, seperti itulah haba'an mansura. Manfaat ataukah tidak? Tidak manfaat. Kalau pasir setruk manfaat, bisa untuk ngecor. Kerikil bisa untuk ngecor. Kalau tanah bisa untuk nimbun. Kalau debu yang berterbangan ini tadi, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat sama sekali. Juga dipakai tayamum pun tidak bisa, ya, karena berterbangan. Demikianlah syirik, ya, tatkala masuk kepada suatu amalan, maka akan merusak amalan tersebut. Yang diungkapkan atau ibarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ibarat suatu toharoh. Idza hasolal hadas fit toharoh, kalau terjadi hadas dalam toharoh, batal toharoh tersebut. Ya apa tidak? Demikian juga dalam suatu ibadah, apabila masuk padanya syirik, maka batallah ibadah tersebut, gugur. Wal jannatu haram 'alal musyrik. Demikian juga surga diharamkan bagi seorang musyrik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wal ibadatu haqqullahi azza wa jalla wahdahu. Ibadah merupakan haknya Allah azza wa jalla semata. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar tujuan mereka beribadah kepadaku. Ay wahidun, maknanya agar mereka mentauhidkanku, kata Allah azza wa jalla. Ay liwahidun fil ibadah, agar mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilahan wahida, melainkan agar mereka menyembah ilahan wahida. Siapa ilahan wahida? Yaitu Allah azza wa jalla. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah azza wa jalla. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Ai annal khalqa kullahum ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, menunjukkan bahwasannya manusia, mereka semua tidaklah diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Fa kullu ma'budin duna hadzal ilah fa ibadatuhu syirkun wa zulmun, maka segala sesuatu yang disembah selain sesembahan ini, maka ibadahnya merupakan syirik dan kezaliman. Apapun yang disembah tadi, mau batu, mau pohon, mau kuburan, mau wali, mau keramat dan yang semisalnya, itu semua kezaliman. Seseorang yang menyembelih kepada kuburan, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, menyembelih untuk Dedemit, menyembelih untuk Genderuwo, itu semua syirik, ya, dan diperbolehkan. Tsumma akkadallahu azza wa jalla hadza biqaulihi, kemudian Allah tekankan lagi hal ini dengan firman-Nya, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah, fala ma'buda bihaqqin illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Munazzahun subhanahu wa ta'ala an kulli syirkin, Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala kesyirikan. Jelas? Wadih? Wa qala subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, agama yang lurus ini tadi.